Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang memahami potensi pertumbuhan. Materi yang akan saya sampaikan meliputi memahami potensi pertumbuhan, ranah-ranah interaksi individu dengan lingkungan, hasil dari perbedaan-perbedaan dalam level-level aktivitas, dan jenis-jenis level-level aktivitas seseorang. Potensi adalah daya atau kekuatan baik yang sudah teraktualisasi tetapi belum optimal maupun belum teraktualisasi. Sedangkan pengembangan potensi diri adalah suatu usaha atau proses yang terus-menerus ke arah penguasaan pribadi, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar, yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Terdapat 3 ranah interaksi individu dengan lingkungan, yaitu ranah formal, ranah peer-generate, dan ranah pribadi. Pertama, ranah formal. Kesempatan berpartisipasi meliputi mereka yang memiliki pengalaman hanya dalam kegiatan yang didanai dan dibutuhkan oleh wilayah, atau 1 atau 2 seminar atau presentasi dan salah satunya dikunjungi oleh supervisor atau konsultan, serta mereka yang sadar bahwa hanya ada sedikit pilihan kepada mereka yang sangat aktif, memiliki rancangan pasti untuk perkembangan profesionalitas. Yang kedua, ranah peer-generate. Cakupan dalam pembahasan ini beralih dari mereka yang sebenarnya tidak pernah melakukan diskusi yang baik dengan guru kepada mereka yang memiliki pergaulan cukup dekat, yang pernah menjalani relasi-relasi pengajaran atau baik menerima, memberi, ataupun keduanya, dan yang bergaul dengan orang lain untuk memunculkan inspirasi-inspirasi mengenai suatu inovasi atau inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan sekolah. Ketiga, ranah pribadi. Dalam kehidupan pribadinya, beberapa guru terkadang luar biasa aktif dalam 1 atau 2 wilayah, sedangkan dalam wilayah lain, mereka sama sekali belum dan tidak pernah menyentuhnya. Di satu sisi, kita sering menjumpai para pembaca aktif, dan di sisi lain, kita juga menemukan mereka yang jarang membaca headline dalam surat kabar harian. Hasil dari perbedaan-perbedaan dan level-level aktivitas yang pertama, orientasi terhadap lingkungan. Inti dari konsep ini adalah sejauh mana lingkungan dipandang sebagai kesempatan dalam memperoleh pertumbuhan yang memuaskan. Oleh karena itu, orang yang sangat aktif akan memandang lingkungannya sebagai seperangkat kemungkinan adanya interaksi yang memuaskan. Kedua, pengaruh sosial. Sahabat dekat dan kolega, serta iklim sosial di tempat kerja dan kehidupan bertetangga merubah disposisi-disposisi umum dan menuju pertumbuhan aktif. Teman dan kolega yang selalu bertindak aktif, serta iklim sosial yang baik, mengiring orang-orang di dalamnya untuk terlibat aktif dalam aktivitas yang lebih hebat dibanding apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya secara mandiri. Level-level aktivitas seseorang dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, gourmet omnivore, atau orang yang mempunyai keinginan besar akan sesuatu. Kategori yang pertama di sini adalah orang yang dewasa. Mereka yang telah menelusuri lingkungan-lingkungan pembelajaran dan berhasil mengeksploitasinya. Kedua adalah konsumen pasif. Karakteristik yang membedakan pemakai pasif dalam hal ini adalah keramahan mereka yang kurang terhadap lingkungan dan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap konteks sosial terdekat. Dengan kata lain, tingkat aktivitas mereka sangat dipengaruhi oleh siapa yang hidup bersama mereka. Untuk pemakai pasif ini, ciri khas yang kami utamakan adalah sikap mereka yang tidak aktif. Ketiga adalah konsumen yang segan atau reticent consumer. Kategori yang ketiga ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki sebuah tujuan atau orientasi, namun enggan berinteraksi secara positif dengan budaya di lingkungan mereka. Konsumen yang segan
akan menolak untuk dilibatkan dalam pembuatan keputusan dan tidak berani menetapkan pilihan. Kategori ini merupakan sosok yang tidak mengakui kesalahan dan akan menyalahkannya kepada hal lain. Sekian pemaparan mengenai memahami potensi pertumbuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.